Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati mahasiswa sekalian, hari ini kita memasuki tema yaitu pengertian Pancasila. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan hari ini. Kita kuliah secara garing untuk mohon didengar, kemudian kita diskusikan dan kita hayati, kemudian kita amalkan. Pengertian Pancasila, makna yang terkandung dalam Pancasila itu, karena kita tahu bahwa Pancasila itu berasal dari Sanskerta. Dalam artian bahwa Pancasila itu memiliki dua pengertian. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau alas. Secara vokalnya bahwa Pancasila itu mengandung arti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang sempurna untuk diikuti secara ideologi bangsa yang memiliki adanya sebuah moralitas kehidupan untuk dilaksanakan oleh rakyatnya. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini lahir dan diciptakan oleh pemimpin bangsa, di mana Pancasila ini sebelum lahir dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya, meminta pendapat para ulama, meminta pendapat para masyarakat, agar kita yang sebentar lagi mau merdeka memiliki ideologi bangsa, di mana bangsa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang penuh dengan keragaman, corak, agama, bahasa, dan budaya. Dan tentunya harus ada pemersatu semua itu. Nah, oleh sebab itu, untuk mempersatukan semua itu muncullah ide daripada Soekarno, Muhammad Yamin, dan lain-lain menemukan kalimat-kalimat ilmu pengetahuan yang tinggi, di mana Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang tersebut berpidato mengenai dasar negara, di mana beliau mengistilahkan dasar kita adalah ada 5, yaitu Pancasila. Beliau berpendapat dalam hal ini 5 dasar itu adalah nasionalisme, internalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Sedangkan Muhammad Yamin berpendapat dalam pidatonya yaitu 1 pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Nah, dalam sidang-sidang itulah beberapa banyak pendapat, maka muncullah kalimat-kalimat itu disatukan dengan sebuah kesepakatan secara bersama, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan, keempat kerakyatan yang pindah kebijaksanaan dalam keselamatan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sebuah kesepakatan apa yang disepakati dalam undang rapat tersebut, maka
pada tanggal 18 Agustus setelah 17 Agustus itu hari kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Pada tanggal 18 Agustus keesokan harinya disahkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Bersamaan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya ideologi bangsa, dengan adanya Undang-Undang Dasar itulah maka pendirian sebuah negara, syarat pendirian sebuah negara sudah hampir terpenuhi. Karena kita tahu setelah kita memproklamirkan kemerdekaan itu, negara kita dalam hal ini didukung oleh negara lain. Yang pertama sekali mendukung negara kita adalah daerah negara Arab Saudi. Tujuan adanya Pancasila ini tentu yang pertama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena kita tahu masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beraneka ragam, penuh dengan corak golongan agama, kebudayaan, kepentingan politik, dan persoalan sosial kehidupan di masyarakat berbeda-beda. Untuk itulah dengan adanya Pancasila ini dapat dipersatukan. Yang kedua, di mana tujuan yang kedua adalah dalam rangka tanggung jawab kita sebagai masyarakat secara intelektual, khususnya mahasiswa, untuk senantiasa menerapkan pemikiran, melaksanakan sebuah kegiatan, menjalankan sebuah kehidupan tidak terlepas dari falsafah bangsa, tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, tidak terlepas dengan sosial, etika, kepatutan beragama, dan kepatutan dalam berbudaya. Tindakan yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran berdasarkan Pancasila. Semua itu merupakan falsafah bangsa, di mana kita hidup ini tentu ada sebuah aturan main agar kita bisa tenang dan bisa hidup dengan apa yang dikatakan sebuah nilai-nilai kebangsaan. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, dampak yang cukup serius dengan adanya Pancasila ini, bagaimana rakyat, penguasa, kalangan elit, kalangan pengusaha, kalangan petani, kalangan nelayan dan lain sebagainya bisa bersatu padu, bisa bekerja sama, bisa menjalankan kehidupan masing-masing dalam rangka membangun bangsa ini setelah kita merdeka. Yang kedua, dengan adanya Pancasila ini kita bisa mengembalikan kewibawaan bangsa. Kita bisa menjadikan peranan ideologi Pancasila itu sebagai bangsa yang tidak lemah, bangsa yang penuh dengan kewibawaan oleh negara-negara lain. Kita tidak mudah diancam oleh sebuah ancaman yang akan membubarkan negara kita ini, karena kita negara Pancasila adalah negara silah yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ini kita buktikan bahwa negara kita adalah negara betul-betul negara persatuan dan kesatuan. Hampir sekarang kita ketahui 75 tahun kita merdeka, negara kita tetap utuh, dan kita dapat menikmati pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh penguasa, rakyat, dan lain sebagainya. Mahasiswa sekalian yang saya hormati,
Untuk itu dalam kehidupan ini mari kita sama-sama menegakkan kehidupan diri kita bahwa negara kita adalah negara Pancasila, dan kita tidak boleh terombang-ambing di tengah masyarakat ini bahwa kita ini adalah negara yang tidak punya ideologi. Kita punya ideologi, kita punya dasar, kita punya falsafah, yaitu falsafah Pancasila. Pancasila yang dirumuskan di Indonesia ini adalah memiliki suatu kekuatan yang sangat tinggi, sehingga negara kita yang besar, negara kita yang beraneka ragam ini bisa bersatu padu. Sebagai itu yang dapat sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.